Japan Muni adalah seorang pencuri yang disegani oleh pencuri lainnya. Orang-orang terdekatnya memanggil Muni dan lawannya biasa memanggilnya Japan. Itu adalah namanya di dunia gelap. Japan tidaklah mencuri dari orang-orang kecil hingga suatu hari terjadi pencurian di sebuah toko perhiasan yang sangat terkenal yaitu Royal. Gaya pencuriannya identik dengan gaya yang digunakan oleh Japan yaitu membobol tembok walaupun tembok tersebut memiliki ukuran yang sangat tebal. Sehingga polisi dari dua wilayah melakukan pengejaran terhadap Japan. Tim forensik melakukan olah TKP. Ada lubang besar di tembok yang pencuri gunakan untuk keluar masuk toko. Pemilik toko mengatakan jika emas yang dicuri senilai 200 crore. Karena toko mereka menjadi toko pusat yang menyediakan emas untuk toko yang lainnya. Hal ini tentu membuat polisi yang ada di sana terkejut. Ternyata toko itu adalah usaha patungan dengan saudaranya yang seorang politikus dan memiliki kekuasaan di India. Ida mengatakan pada polisi untuk segera menyelesaikan kasus ini atau dia akan mengadukan ke kantor pusat kepolisian untuk mencopot posisi komisaris yang ada sekarang. Sridhar dari kepolisian tempat kejadian saat berada di tempat kejadian mengatakan sambil berbisik pada anak buahnya, jika ini wajar terjadi, mereka mengambil uang rakyat dengan korupsi. Lalu ada yang mencuri uang mereka. Anak buah Sridhar mengatakan jika komisaris juga memanggil Karupasamy untuk menangani kasus pencurian ini. Sridhar mendapatkan laporan jika tidak ada bukti apapun yang ditinggalkan di TKP. Namun anak buahnya menemukan seseorang yang berada di tempat kejadian sedang mengambil sesuatu dalam selokan. Ternyata orang yang terekam kamera itu adalah seorang pengayak selokan, gunanya untuk mencari sisa pembuangan dari emas yang diolah oleh toko emas. Di sebuah tempat ada penduduk yang berprofesi jadi pengayak selokan yaitu dekat danau Ukadam. Sridhar datang ke sana dan mendapatkan penjelasan mengenai pekerjaan mereka yang mengambil tanah dari selokan tempat pembuangan di toko emas untuk mencari sisa emas yang ikut terbuang bersama air dan juga asal-usul mereka yang tidak berasal dari Ardar. Sridhar mendoakan mereka agar memperoleh kehidupan yang lebih baik dan juga dia mencari informasi mengenai siapa orang yang berada di sekitar toko perhiasan Royal sebelum kejadian pencurian. Namun dari mereka tidak ada yang mengaku hingga membuat Sridhar emosi dan melakukan kekerasan pada seseorang pekerja di sana. Sridhar mengancam akan membuat hidup mereka susah jika dia tidak mendapatkan informasi siapa pekerja yang berada di dekat toko Royal. Akhirnya Sridhar mendapatkan sebuah nama yaitu Radha. Mereka tidak mengetahui di mana Radha sekarang. Karena hingga sekarang dia belum datang dan juga tanah selokannya belum diturunkan dari gerobaknya. Sridhar meminta untuk diantarkan ke rumah Radha. Hanya ibu Radha yang berada di rumah. Ibunya tidak mengetahui di mana Radha berada saat ini. Semalam Radha bertengkar dengan istrinya, lalu istrinya pergi dari rumah. Sridhar meminta untuk melakukan penggeledahan terhadap tempat pekerja pengayakan tanah dengan menggunakan anjing pelacak. Sridhar berhenti di sebuah gundukan tanah saat dibongkar. Ternyata di sana dia menemukan koin emas penanda pencuri Japan. Bertepatan dengan itu juga Karupasamy yang baru saja datang ke lokasi pencuri emas di toko Royal disambut seorang polisi yang kemudian mengantarnya ke bagian dinding yang hancur. Begitu melihat Karupasamy langsung menebak jika pelaku pencurian ini adalah Japan. Di atap sebuah gedung mendarat sebuah helikopter yang membawa Japan yang sudah ditunggu oleh anak buahnya. Kini mereka sudah berada dalam sebuah mobil saat lampu merah Japan memberikan emas kepada pengemis wanita yang membawa anak. Japan adalah seorang pencuri yang berhati baik namun juga bisa bersikap kejam pada lawannya. Anak buah Japan yang bernama Tommy mengatakan jika ada pembukaan toko emas baru yang akan mendatangkan pesepak bola Messi untuk pembukaan tokonya. Dan di sana akan dijaga dengan ketat oleh polisi. Tommy memberi saran agar Japan merubah sasaran pencuriannya. Namun Japan menolak, dia akan tetap mencuri sesuai dengan targetnya. Kali ini mereka akan menyamar sebagai petugas ATM yang akan mengisi uang di ATM yang berdempetan langsung dengan toko perhiasan. Mereka dapat melewati polisi yang berjaga di depan toko perhiasan, masuk ke dalam ATM dan mulai memasukkan sesuatu ke dalam dinding yang berada di bilik ATM itu. Adalah cairan untuk merapuhkan dinding yang menunggu hingga malam tiba. Saat malam hari dinding ATM bisa dengan mudah dihancurkan. Dan saat masuk ke toko, Japan menggunakan topeng Messi mengambil semua perhiasan yang ada di sana. Japan selalu membuat film dokumenter setiap kali dia melakukan pencurian. Japan adalah salah satu pencuri yang licin sulit ditangkap oleh para polisi.
Ternyata serangkaian peristiwa di atas adalah sebuah film dokumenter yang dibuat oleh Jepang dan sedang ditonton oleh Koru Pasami dan beberapa polisi lainnya yang menjadikan film ini sebagai bahan analisis bagaimana pergerakan dan pola Jepang dalam melakukan aksinya. Lalu Karupa meminta untuk bertemu dengan pemilik bioskop. Pemilik bioskop mengatakan jika dia hanya berhubungan dengan Jepang karena penayangan film dokumenternya. Dan juga, Jepang memiliki andil yang besar dalam kemajuan bisnisnya. Dalam beberapa film yang dibuat oleh Jepang, Sanju selalu menjadi bintang utamanya karena Jepang sangat menyukai Sanju dan selalu mendukung Sanju sebelum Sanju menjadi artis terkenal seperti sekarang. Karupa mengatakan semua informasi yang dia ketahui mengenai Jepang, mulai dari pencurian yang selalu tertata dengan rapih, menggunakan alat yang modern seperti cairan yang digunakan untuk merapuhkan dinding. Jepang juga selalu meninggalkan pesan setelah dia melakukan pencurian dan juga Jepang memiliki orang-orang kepercayaan seperti Gang Gadar, Esu, Parinbam, atau Inbam. Apa yang akan menjadi target dari Jepang akan dia buatkan sebuah clue-nya. Terakhir adalah pencurian di rumah seorang hakim yang menyimpan berbagai video korupsi di Departemen Kepolisian yang melibatkan banyak pihak. Setelah kejadian ini, Jepang juga tidak lagi melakukan aksinya hingga kejadian pencurian di toko perhiasan royal. Saat Rada berjalan, dirinya langsung dihampiri oleh polisi dan membawanya ke kantor polisi untuk dimintai keterangannya. Sedangkan Karupa membagi tugas kepada anak buahnya, ada yang mengikuti kegiatan Sanju, mengawasi tempat kelahiran Jepang, dan sebagian dari mereka akan ikut Karupa. Di tempat interogasi Rada, Sridhar mengatakan bagaimana cara Rada mencuri perhiasan di Royal dan menunjukkan bukti keterlibatannya sebagai kaki tangan Jepang berupa koin emas yang bergambar dan botol kecil yang isinya adalah emas yang selama ini dikumpulkan oleh istrinya. Sridhar mengatakan jika semua keluarga Rada terlibat dengan pencurian ini karena istrinya tidak diketahui keberadaannya. Namun kembali Rada tidak mengakui apa yang Sridhar tuduhkan. Sridhar memerintahkan pada anak buahnya untuk menyiksa Rada agar mengatakan di mana Jepang malam ini juga. Di sebuah wilayah bernama Amarapura, kini Jepang dan Esu berada. Sebuah daerah yang cukup ramai namun terpencil. Jepang sedang menunggu hasil terhadap tes kesehatan yang telah dilakukannya. Dokter mengatakan Jepang mengidap HIV positif akibat kehidupannya yang bebas. Dokter juga sudah menyiapkan resep obat yang harus rutin diminum oleh Jepang. Jepang pun pergi meninggalkan dokter dengan mengatakan agar tidak mengatakan sesuatu yang tidak dia ketahui. Saat Esu mengendarai mobil, Jepang mengatakan jika hasil pemeriksaannya positif. Esu yang tidak paham justru menganggap itu sebagai candaan Jepang dengan mengatakan bagus jika hasilnya positif bukannya negatif. Jepang yang kesal karena Esu tidak paham lalu melemparkan hasil lab pada Esu dan mengatakan jika dia positif HIV. Seketika Esu menghentikan mobil dan melihat ke Jepang dengan raut wajah yang takut. Namun saat Jepang bertanya, Esu mengatakan jika dirinya tidak takut berada di dekat Jepang walaupun Jepang positif HIV/AIDS. Saat Esu berhenti untuk ke kamar kecil, Jepang menelpon Inbam dan mengatakan jika dirinya positif HIV/AIDS. Dan Jepang meminta pada Inbam untuk membawakan makanan dari sebuah hotel yang terkenal. Esu datang membawakan air minum namun dia menggunakan masker dan sarung tangan karena takut. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan hingga sampai di sebuah pemakaman. Ternyata semua hasil pencurian yang dilakukan Jepang disimpan di dalam makam ibunya. Esu yang sudah kelelahan tidak kuat mengangkat karung yang berisi perhiasan. Akhirnya Jepang turun ke makam untuk menggantikan tugas Esu. Jepang meletakkan senjata yang selalu dia bawa saat berada di dalam makam. Datanglah segerombolan orang yang melihat itu Jepang meminta senjatanya pada Esu, namun yang didapat adalah Esu menodongkan senjata itu ke Jepang. Esu mengatakan jika semua kekayaan Jepang harus segera diwariskan sebelum Jepang meninggal. Dan inilah saatnya. Inbam datang dengan membawa makanan yang dipesan Jepang. Inbam terkejut karena di pemakaman tersebut ada banyak orang dan juga Esu yang menodongkan senjata pada Jepang. Jepang mengulur waktu dengan menceritakan di mana saja dia menyimpan perhiasan hasil curian selain di dalam makam ibunya. Dia juga mengatakan menyimpan di atas pohon kelapa yang berada di sekitar makam. Esu yang dilanda kebimbangan akhirnya menembak salah satu buah kelapa dan benar saja isinya adalah perhiasan. Mereka semua yang ada di sana berebut untuk mendapatkan perhiasan yang lain dan kesempatan ini dimanfaatkan oleh Jepang untuk melakukan perlawanan.
Dia memukul kaki Esu hingga terjatuh. Satu persatu orang sewaan Esu dapat dikalahkan oleh Japan. Ketika Japan sudah berada dalam mode perang, dia tidak akan memiliki belas kasihan pada siapapun, apalagi pada orang yang sudah mengkhianati dirinya hanya karena harta dan kekuasaan. Esu memohon ampun pada Japan, namun tidak ada toleransi untuk Esu. Esu tewas di samping makam ibunya Japan dengan banyak luka tembak di tubuhnya. Japan membuat kerangka ibunya menggunakan perhiasan yang selama hidupnya tidak pernah digunakan. Japan dan Indam melanjutkan perjalanan. Saat Japan mabuk, dia membagi-bagikan perhiasan yang dibawa pada orang-orang yang dia temui di jalan. Indam berhenti di jalan ketika dia ingin buang air kecil, dan saat ini Japan sadar dari mabuknya dan bertanya kemana semua perhiasan yang dibawanya sambil menodong senjata ke Indam. Namun Indam dengan santai menanggapi semua ucapan dan kelakuan Japan karena dia tahu jika Japan tidak akan menembaknya. Kebetulan sekali mereka berhenti di depan baliho Sanju yang kemudian Japan menembak baliho tersebut dan mencari nomor telepon manajer Sanju yang juga merupakan anak buahnya. Japan menceritakan awal mula dia bertemu dengan Sanju. Data Sanju masih mengenakan seragam SMA dan memperoleh peran yang berhubungan dengan pencuri dan polisi. Japan membantunya agar menjadi artis terkenal, namun yang dia peroleh adalah pengkhianatan. Pengkhianatan akan cinta tulus yang diberikan oleh Japan pada Sanju. Sanju tidak ingin lagi mengenalnya karena sudah terkenal. Polisi masih saja mencari keberadaan Japan. Salah satu anak buah Karupa memberikan informasi jika dia sudah mendapatkan kabar mengenai jadwal syuting Sanju. Lalu saat teleponnya berdering, Karupa mendapatkan kabar jika telah terjadi pembunuhan di pemakaman Mulakadu di wilayah Kombatore dengan korbannya yaitu Esu, anak buah Japan. Dan mereka di sana juga menemukan koin ciri khas milik Japan setiap kali melakukan aksinya. Karupa meminta timnya untuk mengawasi pergerakan di gerbong tol. Sementara itu di tempat yang dijadikan markas untuk menyekap Rada, seorang polisi yang membantu Rada memberikan teleponnya karena ibunya menelpon. Menanyakan kabarnya, ibunya bertanya keberadaan menantu dan cucunya yang tidak pulang ke rumah. Bahkan mereka juga tidak pulang ke rumah orang tuanya. Rada yang merasa khawatir ingin pergi dan mencari keberadaan istri dan anaknya, namun ditahan oleh polisi itu dengan mengatakan jika Karupa sudah lebih dekat dengan keberadaan Japan. Jika Japan tertangkap maka Rada akan dibebaskan. Karupa memerintahkan anak buahnya untuk memutar balik kendaraan dan menuju Muntaga ke tempat Sanju akan melakukan syutingnya. Karupa meminta anak buahnya untuk tidak menghadang Japan. Jika mereka melihat Japan melewati tol, Karupa sudah menyiapkan jebakan untuk Japan di lokasi syuting Sanju. Saat akan memesan minuman teh hangat, Karupa menodongkan senjatanya dan mengatakan rencananya untuk menjebak Japan atas bantuan dari manajer Sanju. Manajer yang ketakutan akhirnya menyetujui rencana Karupa. Dan benar saja, ternyata Japan datang ke lokasi syuting tanpa takut sedikit pun. Berjalan sambil mengamati Sanju, Sanju yang melihat Japan langsung turun dan mengatakan jika dia akan istirahat. Melihat Sanju akan pergi, Japan naik ke atas panggung tempat tadi Sanju menari dan memanggil Sanju. Sanju berbalik dan senyum palsunya akan menyentuh kaki Japan, namun ditolak oleh Japan. Japan mengeluarkan pistol yang membuat semua yang ada di sana ketakutan. Sedangkan Japan meminta agar syuting tetap dilakukan. Saat adegan Sanju bertahan di atas, polisi yang sudah mengintai terlebih dahulu berlari dan mengepung Japan. Japan menjadi rebutan antara Karupa dan Sridhar. Japan memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri dengan menembak ke arah polisi. Japan selalu membawa senjata kecil di belakang bajunya sehingga mereka berlarian dan Sanju yang akan terjatuh segera ditangkap oleh Japan dan dibawa pergi dari sana. Sridhar juga ada di sana dan hendak menangkap Japan namun gagal. Sridhar mengatakan jika dia ada di sini untuk membantu Japan keluar dari masalah yang ada. Toko perhiasan royal adalah milik menteri dalam negeri yang dikelola saudaranya dan menteri. Japan merasa aneh dengan kabar yang baru saja didengarnya karena dia sama sekali tidak melakukan pencurian di toko perhiasan royal dengan cara yang sama persis dengan cara Japan dalam melakukan aksinya. Japan sudah dapat menduga siapa yang sedang bermain-main dengan dirinya dan dia tidak akan mengampuni pengkhianat. Kini mereka berhenti di tengah hutan. Japan dan Sridhar berbicara mengenai pembunuhan Isu. Ditangkapnya Rada, seorang pengayak tanah dan juga anak buah Japan. Rada adalah orang yang akan menjadi kambing hitam kepolisian jika mereka tidak mampu menyelesaikan kasus ini.
Sridhar meminta Japan untuk mengembalikan 50% perhiasan yang telah dicuri dan dia akan membantu Japan untuk bebas. Sridhar juga meminta agar Japan menyerahkan semua berkas departemen kepolisian yang telah dicuri dari rumah menteri. Japan mengatakan jika bukan dia yang mencuri di rumah menteri, karena itu bukanlah gayanya dan ini pasti dilakukan oleh pencuri profesional. Inbam datang dengan membunyikan klakson secara beruntun untuk memberitahu jika dia datang. Namun dalam keadaan terburu-buru karena diikuti oleh polisi, menyadari hal itu Japan langsung membawa Sanju untuk pergi menghampiri mobil Inbam. Sedangkan Sridhar memilih bersembunyi di belakang van. Mobil yang dinaiki polisi berusaha untuk mengejar mobil yang dikemudikan Inbam. Tak lama datang mobil kedua dari kepolisian yang juga melakukan pengejaran dan menembakkan senjata ke arah mobil Inbam. Namun dihentikan oleh Karupa karena di dalamnya ada Sanju yang bisa saja terluka. Cukup lama terjadi pengejaran akhirnya. Japan mengeluarkan senjatanya dan menembak kedua mobil yang berada di belakangnya, menyebabkan mereka tidak dapat melakukan pengejaran. Namun mobil yang digunakan Japan pun mengalami kerusakan dan mereka tinggalkan. Seluruh polisi mendekati mobil tersebut, namun di mobil tersebut mereka hanya menemukan Sanju saja. Sridhar menelpon anak buahnya yang bertugas menyiksa Radha agar mengaku jika dia adalah orang suruhan Japan dalam pencurian di toko perhiasan royal. Namun hingga saat ini Radha tidak juga mau mengaku, hanya memohon ampun walaupun sudah mendapat banyak siksaan dari polisi. Radha yang dalam keadaan setengah sadar teringat istri dan anaknya mulai dari lahir hingga saat mereka akan merayakan ulang tahun anaknya. Radha yang tidak mendapatkan pinjaman akhirnya memutuskan untuk pulang dan mengambil simpanan emas yang istrinya kumpulkan dan ditukarkan dengan lotre. Namun emas itu diambil oleh orang lain karena Radha masih memiliki sangkutan dengannya dan Radha pulang dalam keadaan mabuk. Istrinya menunggu di depan rumah dalam keadaan hujan deras dan meminta agar Radha mengembalikan emas tersebut. Tidak ada penyelesaian, istrinya memutuskan membawa anaknya untuk pergi. Saat itu juga Radha memohon agar emas milik istrinya dikembalikan. Setelah dikembalikan, Radha berjanji akan berubah. Dia melakukan upacara ritual dengan memangkas habis rambutnya sebagai awal hidup barunya. Radha bersumpah jika dia tidak melakukan kejahatan apapun. Sementara itu keberadaan Japan dan Inbam masih belum diketahui polisi. Mereka menumpang kendaraan lain menuju Wayanad. Japan mengatakan jika ada seseorang yang sedang menggunakan namanya untuk melakukan kejahatan dan mencuci tangan atas kejahatan yang mereka lakukan. Akhirnya mereka sampai di sebuah apartemen. Penghuni apartemen ini juga merupakan anak buah Japan. Istrinya adalah seorang polisi dan suami yang bernama Narayana berprofesi sebagai pengacara. Dua polisi dan dua wilayah yang berbeda melakukan kerjasama karena mereka harus menyelesaikan kasus ini secepat mungkin atas desakan dari menteri. Di dalam apartemen, istri Narayana mengatakan jika polisi sedang melakukan pencarian besar-besaran dan menurut Narayana, kasus pencurian yang melibatkan Japan membuat heboh seluruh lapisan masyarakat dan juga pemerintahan. Karena jumlah pencurian terbesar saat ini, Japan sedang mengingatkan siapa saja yang mungkin terlibat dalam konspirasi ini. Japan menelpon Narayana dan memintanya untuk menyelidiki kasus-kasus yang berada di Kerala, Andhra, dan Tamil Nadu. Dan Japan memerintahkan pada Inbam untuk menghubungi Gangadhar untuk menyiapkan senjata dan semua keperluan mereka selama berada di Ramjilnagar. Sekarang Inbam berada dalam mobil dan menunggu laporan yang sedang dicari oleh Narayana. Hanya kasus biasa yang tidak ada hubungan dengan kasus pencurian emas di toko royal. Sridhar menelpon Japan dan mengatakan jika Japan meninggalkan jejak saat melakukan pencurian di royal dan Sridhar sudah mengirimkan video tersebut. Saat melihat video itu, Japan menyadari satu hal, yaitu pelaku pencurian itu adalah orang dekatnya, yaitu dari kebiasaan yang sudah dihafal luar kepala oleh Japan. Ternyata Gangadhar adalah pelaku pencuriannya. Japan memerintahkan Inbam untuk menghidupkan telepon milik Isu dan ternyata Isu mengkhianatinya dari awal. Segala gerak-gerik Japan Isu laporkan pada Gangadhar. Japan menyusun rencana agar Gangadhar keluar dari persembunyiannya karena hingga saat ini Gangadhar tidak mengangkat telepon dari Inbam. Dalam perjalanan menuju Ramjinagar, Japan meminta pada Narayana untuk membelikannya teh. Di dalam mobil, Japan mengatakan pada Inbam untuk mengirimkan pesan pada grup chat pengacara yang ada di HP Narayana yang isinya adalah kabar jika Japan sudah meninggal dan mayatnya ditahan oleh polisi. Berita kematian Japan sudah menyebar dengan cepat dan akhirnya Gangadhar memakan umpan yang dilemparkan oleh Japan. Tempat pertemuan sudah disepakati oleh Gangadhar dan Inbam.
Sedangkan di kantor polisi Kalpeta, Karupa sedang melaporkan pada atasannya jika kematian Japan hanyalah berita fiktif belaka yang sengaja disebarkan, mungkin oleh Japan sendiri, dan Karupa juga melaporkan. Dia meminta agar komisaris besar menghubungi kantor wilayah Wayanat untuk mempersiapkan penyerangan. Di sebuah kedai minuman keras, Inbam dan Gangadhar bertemu. Gangadhar berpura-pura bersedih atas kematian Japan, namun tanpa dia ketahui, Japan sudah berdiri di belakangnya dengan menodongkan senjata. Pengunjung kedai berlarian keluar untuk menyelamatkan diri. Mereka dan di luar sana polisi yang sudah mengepung kedai itu juga terkejut melihat Japan. Bahkan banyak dari mereka yang belum pernah melihat wajah Japan. Gangadhar masih saja berpura-pura tidak melakukan kesalahan hingga membuat Japan kesal, dan karena bunyi benda pecah maka polisi di luar segera melakukan penembakan. Terjadi tembak-menembak dan juga perkelahian antara Japan dan Gangadhar. Gangadhar berhasil melarikan diri dari sana. Kini hanya tinggal Inbam dan Japan yang menghadapi polisi dengan senjata yang diberikan oleh Inbam. Japan dapat menjatuhkan polisi satu persatu, bahkan Karupa pun tertembak kakinya dan Japan membawa serta bersamanya. Mobil berhenti, Japan keluar dan mengatakan biar dia menyelesaikan bagiannya terlebih dahulu. Bukan dia yang melakukan pencurian saat Karupa akan menunjukkan bukti keterlibatan Japan. Japan lebih dulu mengeluarkan video yang dia dapatkan. Karupa terkejut karena Japan mendapatkan video tersebut. Japan menunjukkan video Gangadhar yang sedang berpesta dan mengatakan jika dia seharusnya bisa membunuh Gangadhar di kedai jika tidak mendapatkan gangguan dari polisi. Dan akan dia pastikan jika Gangadhar tidak akan melihat mentari pagi lagi esok hari sebelum Japan akan mengantarkan Karupa ke RS untuk mendapatkan perawatan. Karupa yang mendapatkan perawatan akan ditinggal oleh Japan, namun dia mengatakan agar Japan membawa serta dirinya ke Ramjinagar. Dengan berbagai pertimbangan akhirnya Japan membawa Karupa. Tiba di Ramjinagar, Japan menunggu orang yang akan membantunya. Datang bukan tanpa persiapan. Orang pertama yang datang adalah seorang ahli pembuat bom yang dimodiif sehingga bentuknya seperti buah siwalan. Satu lagi datang, dia adalah seorang juru kamera. Namun dengan menggunakan drone, misi akan segera dimulai dengan melemparkan bom ke arah pemukiman penduduk. Namun gagal. Percobaan kedua baru membuahkan hasil. Mereka yang berada di pemukiman mulai siaga dengan kedatangan Japan. Drone mulai diterbangkan untuk melihat situasi di perkampungan. Kini Japan sudah berada dalam perkampungan dan mulai terjadi perkelahian dengan anak buah Gangadhar. Pembuat bom pun ikut turun ke perkampungan dan melemparkan bom ke arah anak buah Gangadhar yang telah mengepung Japan. Akhirnya, Japan dan Gangadhar bertemu, namun baru anak buahnya yang maju dan juga mengalami kekalahan seperti yang lainnya. Setelah itu, Gangadhar maju dan saling menyerang. Japan sempat mendapatkan beberapa luka tusuk namun tetap tidak tumbang. Ketika tersulut emosi, kekuatan Japan tidak terkalahkan. Gangadhar mengakui jika dia yang melakukan pencurian untuk menjebaknya, namun yang memiliki ide itu adalah komite yang diwakili oleh pemilik toko grosir yang pakaian Gupta di Wayanat. Akhirnya Gangadhar tewas di tangan Japan. Karupa yang mendengar semua yang dikatakan Gangadhar kini mengikuti Gupta untuk mencari informasi lebih lanjut. Di gudang grosir milik Gupta, Japan dan Karupa kali ini bekerja sama saat Japan menggertak Gupta. Karupa menyelesaikan masalah anak buah Gupta yang berkumpul di sekitarnya. Gupta mengatakan jika ini semua adalah ide dari Mites, keponakannya. Saat Japan membawa Gupta keluar dari gudangnya, di luar sudah menunggu banyak polisi yang menodongkan senjata pada Japan. Japan pun pergi bersama polisi itu. Karupa memberikan laporan pada komisaris mengenai apa yang didengarnya dari Gupta. Bahkan, komisaris sendiri pun tidak percaya kenapa Mites harus mencuri dari tokonya sendiri. Ternyata, ini semua berhubungan dengan pemilu yang akan dilaksanakan. Mites adalah penyumbang dana terbesar saat pemilu. Dan saat ini Mites mengalami kebangkrutan karena bisnis yang lainnya tidak berjalan dengan baik. Mites tidak sendiri, dia bersama dengan dua orang iparnya, dan untuk menjaga kerahasiaan mereka, akhirnya mereka menyusun rencana mencuri di tokonya sendiri. Menteri Dalam Negeri pun berada dalam genggamannya karena Mites merupakan penyokong keuangan menteri saat kampanye, sehingga dia mengeluarkan perintah untuk membunuh Japan dan semua harus selesai hari ini juga kepada komisaris besar kepolisian. Sridhar sudah membuat skema dan orang yang akan menjadi kambing hitamnya yaitu Radha. Radha akan dibawa pergi ke RS dan kemudian diantarkan pulang setelah sebelumnya diberi pakaian yang layak, dan mereka juga membawa Japan dalam satu mobil yang sama.
Mereka tiba di tempat yang akan dijadikan tempat penimbunan emas hasil curian. Saat Sridhar akan menembak Radha, Japan mengatakan untuk membebaskan Radha. Atas bantuan polisi yang baik, Radha dibantu untuk meninggalkan tempat tersebut dengan membawa emas yang selama ini dikumpulkan oleh istrinya. Japan mengatakan jika dirinya yang akan menjadi penggantinya. Japan menembakkan beberapa kali tembakan ke tanah hingga Sridhar dan 2 orang polisi lainnya juga menembak Japan hingga tewas di atas bebatuan. Cerita berakhir, kisah seorang pencuri yang cerdas bernama Japan harus menyelesaikan sebuah kasus yang membawa namanya walaupun dia tidak melakukan pencurian tersebut. Namun metode yang digunakan benar-benar miliknya karena ini dilakukan oleh anak buahnya yaitu Gangadhar. Ternyata Gangadhar bukanlah pelaku utama. Ini merupakan bagian dari politik yang akan menggunakan kambing hitam untuk menyelamatkan kehidupan mereka. Mitesh dan kedua iparnya lalu Menteri Dalam Negeri pun juga terlibat. Kasus ini tidak terselesaikan dengan sempurna karena penjahat utamanya belum tertangkap. Dan film pun selesai. Manusia harus lebih cerdas dalam menghadapi masalah dan diiringi dengan kesabaran hati. Itulah jalan keluar yang terbaik untuk menghadapi sebuah masalah tersebut. Karena kita tahu semua makhluk pasti mempunyai masalah. Semoga teman-teman semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menyimak video-video LK21 Revive. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.